Saya mungkin selalu bilang dimanapun saya berangkat pelayanan bahwa secara pribadi saya tidak ada layak-layaknya untuk jadi seorang seniman, teman-teman. Karena saya tahu untuk menjadi seorang artis itu butuh banyak hal. Butuh muka yang ganteng, muka yang cantik, uang yang banyak dan koneksi. Nah 3 ini saya nggak punya. Jadi kalau orang bertanya kenapa Mongol bisa bertahan dalam Tuhan. Tapi juga tetap bertahan dalam dunia entertain. Bapak Ibu pasti tahu stand up comedy itu saingannya banyak karena TV punya lomba. Kompas ada Suci, Indosiar ada Suca. Dengan melahirkan banyak stand up komedian baru, otomatis kita yang udah tua ya, senior ya bilangnya ya, otomatis akan tergerus. Tetapi puji Tuhan saudara-saudara sampai hari ini saya bertahan. Saya percaya semua karena perkenanan Tuhan. Jadi kalau orang mau bilang apapun saya selalu bilang ya terserah situ. Yang penting di atas mimbar ini saya tetap mengakui dan meyakini juru selamatku hanya Yesus Kristus. Nggak ada yang lain. Karena kalau mau ngikutin apapun nggak mungkin Pak. Nggak ada cocok-cocoknya. Saya bisa main film sampai 41 yang udah tayang, 7 yang akan tayang nanti. Ya kan, nggak ada cocok-cocoknya saya main sinetron. Tetapi kalau Tuhan yang izinkan itu terjadi, pasti akan terjadi, betul? Di telepon, hidung mau dibenerin nggak? Enggak, udah bener hidungku. Ngapain lagi dibenerin, emang dia salah apa hidung pesek? Nggak ada salahnya hidung pesek, karena hidung pesek lebih umur panjang daripada yang mancung. Jadi yang mancung jangan mengintimidasi kami yang pesek ya. Jadi ngadepin hidup tuh santai loh teman-teman. Saya lebih cinta Agia daripada BMW. Karena pajaknya lebih murah, tabrakan gak sakit hati. Iya kan? Lu bawa BM set 4, haleluya. Emang benar di Senayan City dibukain. Tapi kalau nabrak tembok, biayanya lebih mahal daripada Agia. Agia nabrak, God bless you. Yang penting selamat. Jadi bukan soal mahal apapunnya. Iya toh. Jadi kalau orang nanya terus kok bisa ngol? Ya bisa kalau kita tetap Tuhan berkenan buat kita. Itu yang saya kejar teman-teman. Saya tetap mengejar perkenanan Tuhan. Orang mau bilang saya sombong gak mungkin. Mukanya gak dapet. Kalau mungkin Aliando sombong boleh ganteng. Tapi beliau aja gak sombong apalagi Mongol. Gitu, apalagi saya pulang Manado Tuhan Yesus, aduh enak Jakarta. Jakarta orang foto pakai izin. Misi ya bang foto boleh ya, di Manado enggak. Dipanggil dari jauh sini kok. Sini, kita bingung yang mau foto siapa ini. Kenapa dia manggil kita ke sini. Sini gua mau bawa foto. Mongol bilang, no tantaju yang kamari. Kan situ yang butuh. Dia langsung, saya sombong. Tuhan artinya jelek sombong. Lah siapa yang butuh sebenarnya? Jadi kalau orang nanya rahasia apa yang paling pertama yang Mongol dalam hidup? 1 teman-teman. Ini saya selalu khotbahkan di mana-mana. Amsal 4 ayat 2-3. Itu adalah hal yang selalu saya jaga sampai hari ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang Tuhan suruh jaga adalah hati. Jangan izinkan hatimu jadi error cuman karena perkara sepele. Jangan karena udah ke gereja lihat orang pakai kalung lebih gede kita langsung wow. Hedon nih hedon. Nggak boleh. Karena tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan aja rose gold Pak. Kurang gede apa tuh rantai. Belum lagi rantai regal Pak. Lebih tebal kayak American style tuh. Ya kan. Tapi kan itu belum tentu dia emas. Lu bawa pegadaian diusir. Gak sempat diituin dites langsung sama satpam. Keluar lu. Jadi hati kita tuh jaga. Jangan sampai cuman gara-gara orang sana pakai baju seperti ini. Terus kita jadi iri. Jadi punya dendam dengan orang lain. Jangan diizinkan. Jangan diizinkan hatimu cuman gara-gara masalah sepele. Ditinggalin cewek lu error.
naik sutet nangis. Aduh Tuhan. Santai, berarti ya bukan tulang rusukmu. Mungkin kau menjaga jodoh orang lain kan bisa jadi ya kan. Jadi jangan cuman gara-gara sakit hati sama cowok. Terus lu ngomong diri sama kaleng. Jangan, ada teman Mongol putus cinta kaleng kongguan disalahin. Jangan, santai aja. Kalaupun Anda masih jomblo, mungkin Tuhan izinkan untuk Anda nabung. Karena Anda hidup di Jakarta, kalau Anda hidup di Manado, mall paling tinggi Mantos. Produk termahal Pedro. Nah kau di Jakarta Pak, salah masuk mall. Ginjal hilang satu, kebeli dompet doang Pak. Apalagi sekarang anak DKI diajak pacaran di Monas, dia nyahutnya hari gini Monas. Kerak telur lama teh botol lagi ya. Tiga enak Pak, padahal itu makanan paling enak. Sekarang standar pacaran Jakarta di mana Pak? Senayan City, Plaza Indonesia, Pondok Indah 3. Pak, Plaza Indonesia pintu belakang, pintu depan brand semua Pak. Zegna, Balenciaga, Louis Vuitton. Pintu 1 Hermes, Gucci. Pintu depan sebelah Richard Mille sama Dior. Sampingnya Valentino, Alexander McQueen. Enggak ada matahari di situ Pak. Enggak ada Pak. Di Senayan City lu masuk pintu utama Burberry, Gucci, Bottega, Balenciaga. Iya kan? Enggak ada merek yang harganya 2 juta dapat. Ada lantai 3 Pak. Iya kan? Lantai 2-nya Zara and the Gang. Di bawahnya all brand Pak. Nanya kos kaki aja 1,2 juta loh Pak. Dengan gajimu 3,4 juta UMP, nggak bayar kos. Jadi mau ngapain kita jadi ribet cuman masalah perkara sepele. Jadi kalau Anda belum punya pasangan ya bersyukur, berarti Anda harus nabung. Karena kalau Anda pingin nikahnya murah, minta doanya COVID. Iya kan? Karena dengan COVID cuman boleh ngumpul 30 orang. Berarti kalau lu nikah nggak pakai bridesmaid, nggak ada, udah kepenuhan. Mempelai wanita, mempelai pria, mak bapaknya, udah berapa tuh? 2, 4, 6. MC-nya 2, udah 8. Undangan ya paling udah 21 orang. Jadi ngadepin hidup tuh apa yang perlu kita jaga? Hati Pak. Jaga hatimu, jangan gampang sakit hati kalau nggak perlu. Dan kalau perlu jangan ada izinkan hatimu sakit hati dengan orang lain. Saya sampai hari ini Pak, dimusuhin banyak orang. Digosipin banyak orang, katanya saya kumpul kebo. Orang masukin kucing aja rumah gua penuh, apalagi kebo yang dimasukin. Saya rumah cuma 120 meter dari lokasi ini. Jadi dulu sempat ini orang nggak ada otaknya yang ngegosipin Mongol. Tapi kesini Tuhan kasih ayat ini, jaga hati. Ya udah cuekin aja. Saya pakai peribahasa orang bumi. Ya kan? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Lah gua kafilahnya. Nah lu yang itunya gitu ya. Kenapa ribet ya kan? Karena ingat Pak, anjing menggonggong itu ada 2 versi. Jika dia menggonggong di depanmu, dia nunduk Pak. Tapi kalau dia ngegonggong di belakangmu, dia dongak. Hak, hak, hak. Tapi coba kalau depan lu dia hok, hok, hok. Kenapa? Karena ternyata juga dia masih menghormatimu. Jadi santai aja coy. Ya kan gak usah dianggap orang. Saya di Manado udah Mongol anak Tuhan siapa rambu begitu. Ini bagian dari kompromi hidupku. Tapi aku tidak kompromi dengan dosa. Aku mengharamkan seks dari pertama kali jadi artis. Kenapa? Karena aku punya anak perempuan. Hukum kekristenan tabur tuai. Mongol menyakiti perempuan, anakku disakiti, aku nggak terima. Supaya itu tidak terjadi, aku tidak kumpul kebo, aku tidak jajan sembarangan, no. Aku lebih sibuk main Mobile Legend. Ada yang main load, ayo kita mabar together hari ini. Ya kalau ada duit, Senayan City. Nggak ada duit, Ragunan. Bisa kan? Karena tergantung kita. Orang nanya, kenapa harus jaga hati kok Mongol? Karena Matius 15 ayat 19. Coba ada alasannya, ternyata Tuhan nyuruh kita jaga hati itu bukan cuman jaga biar lu nggak dendam nanti jadi kanker. No. Ada alasannya kenapa Tuhan suruh kita jaga hati.
Ayo kita baca sama-sama Matius 15, 19, 1, 2, 3. Karena dari hati timbul segala pembunuhan, percabulan, sumpah palsu dan hujat. Itu alasannya. Nah, penyakit yang timbul dari hati adalah penyakit yang menghilangkan sukacitamu dalam satu hari. Lu pingin punya iPhone 15. Lu punyanya Samsung J4. Sekarang Mongol nanya, Samsung J4 dengan iPhone 15 apa bedanya? Harga dan nama. Fungsinya sama, bisa buat WA. Ya kan? Perbedaan kedua, yang iPhone bisa disombongin. Tapi percuma kesombonganmu kalau lu pakai iPhone 15 tapi teleponnya pakai WhatsApp call. Sama juga gembel. Kok nyari yang gratisan tapi handphonenya 2-30 juta. Kalau bener lu kaya jangan WhatsApp call, telepon yang bener dong. Ya kan? Punya iPhone 15 nongkrong Starbucks pesen yang paling kecil venti. Nanya itu paspornya berapa? Wifi-nya berapa? Apanya mending J4. Saya udah ketemu orang keempat terkaya di Indonesia. Handphonenya Nokia 3310. Kita yang datang pakai S24 malunya, aduh Tuhan sampai Mongol kasih masuk di sini. Duh jadi malu sekali Tuhan. Aduh Mongol sampai Pak nggak beli iPhone gitu Pak. Lah handphone yang mahal bukan iPhone, Virtu dong. Pak, Virtu kebeli rumah di Citayam Pak, 200 juta bos. Lah kita pakai S24 baru launching kita udah duluan di tokonya. Ya kan buat ngejar TV. Pre-order. Kan kalau beli Samsung dapat TV kalau kita pre-order. Jadi kita ngejar TV buat PS5. Gitu. Ternyata nggak guna bos. Buat apa kita nyombongin tas Bottega? Saya kalau nggak dibeli nggak ambil. Lagian Mongol pakai Bottega original dengan mukaku begini ada yang percaya. Saya beli Gucci di Plaza Indonesia, pulang Manado ditanya ambas lantai berapa. Jadi nggak ada keenakan di Mongol. Jadi sampai hari ini yang kujaga adalah hatiku. Karena kenapa? Hati tidak terjaga sehari bisa error. Jadi jaga hatimu. Nggak usah mikirin orang lain. Selama engkau masih ada orang tuamu, dengar kata orang tuamu, jangan dengar kata tetangga. Karena kadang yang ngasih usul itu kadang-kadang iri hati ke kita. Lah tau-taunya dia jebakan, dengar kata Tuhan, dengar kata orang tuamu.